disampaikan pesan dan harapan Bapak untuk seluruh masyarakat Batang terkait semangat kebangsaan dan demokrasi ini, terutama bagi generasi mudanya Bapak. Monggo. Oke, jadi pesan kami terutama untuk generasi muda, memang setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan bela negara mesti saya berpesan untuk arif dan bijak dalam bermedsos. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cep. Modecast, podcast KPU bikin semangat. Modecast. Halo Sobat Ngodecast, kembali lagi di Ngodecast, ngobrol demokrasi asik bareng KPU Kabupaten Batang. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang hal-hal seru seputar kepemiluan, demokrasi, dan kebangsaan. Sobat Ngodecast, tema kita kali ini cukup menarik nih teman-teman, tentang menguatkan wawasan kebangsaan dan menghidupkan demokrasi. Bersama saya, Chandra Handaru Baskara, karena sejatinya dua hal ini tuh tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa wawasan kebangsaan itu rapuh, dan wawasan kebangsaan tanpa demokrasi itu kering. Dan juga sudah hadir bersama kita sosok yang setiap harinya bergelut dengan semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, Bapak Dr. Andes Windu Suryaji, Magister Manajemen. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah bisa bergabung dengan acara podcast KPU ini. Alhamdulillah, kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Nah, mungkin terima kasih Pak sudah hadir di Ngodecast, sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin boleh dong Pak perkenalan sedikit tentang Bapak, bagaimana perjalanan Bapak hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Bakes Bangpol di Kabupaten Batang. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Chandra. Saya terima kasih diundang KPU untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih untuk perjalanan saya. Saya tugas di Batang mulai tahun 1999. Ya, jadi sekitar saya sudah 26 tahun mengabdi di Kabupaten Batang. Sejarah kami atau perjalanan saya memang saya tidak menetap. Jadi saya selama 26 tahun perjalanan jadi ASN di Kabupaten Batang, itu yang awal itu saya menjadi Kasubsi Pemerintahan Umum dan Desa di Kecamatan Gringsing itu di tahun 99 bulan November. Kemudian saya juga diperintah untuk menjadi ajudan bupati dulu Pak almarhum Pak Joko Purnomo. Kemudian saya pindah ke Limpung menjadi Kasih Pemerintahan di Kecamatan Limpung di tahun 2004. Kemudian tahun 2006 saya menjadi Sekretaris Camat Wonotunggal sampai 2010. Kemudian 2010 saya menjadi Sekretaris Camat Gringsing. Kemudian di 2011-2012 itu menjadi Kepala Bidang Lalu Lintas di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika, dulu masih di Subkominfo. Kemudian di tahun 2012 akhir saya menjadi Kepala Bidang Pengembangan Karir di BKD. Kemudian di tahun 2014 saya menjadi Camat Pecalungan sampai 2016 menjadi Camat Limpung sampai 2020 pada saat itu masa Covid ya. Kemudian di tahun 2020 menjadi Kabag Perekonomian, dan di tahun 2021 sampai 2025 kan saya 3 September saya menjadi Kepala Dinas Kelautan Perikanan, dan di baru 2 minggu kemarin ya, tanggal 3 September yang lalu, 2 bulan saya dipercaya menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. Jadi terkait dengan hubungan dengan KPU, saya dulu zaman di kecamatan itu sangat erat sekali, karena dulu saya menjadi sekretaris PPK dan sebagainya. Jadi hubungan dengan KPU masih baik gitu. Wah, ternyata perjalanannya cukup panjang sekali ya Pak, sudah beraneka ragam juga pengalaman-pengalamannya. Benarnya apa saja sih Pak peran dan tugas utama dari Bakes Bangpol itu sendiri, khususnya dalam menjaga semangat kebangsaan di Kabupaten Batang?
Ya Mas Andra, terima kasih. Memang tupoksinya ya, jadi Kesbangpol menurut Perbup nomor 116 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kesbangpol memang mempunyai tugas membantu Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, di mana banyak program kerja kami yang mengarah ke wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian juga tidak lupa juga kerukunan beragama, kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan di tempat kami yang memang arahnya adalah untuk menguatkan ketahanan bangsa kebangsaan, jadi wawasan kebangsaan dan sebagainya itu memang, dan di mana kami juga dalam melaksanakan tugas tidak bisa sendiri Mas Andra, kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder maupun instansi terkait seperti dengan Polres, Kodim, kemudian dari BIN daerah, Badan Intelijen Negara Daerah, kemudian dengan FKUB ya, kemudian dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di samping bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan, kita juga dalam kegiatan juga selalu melibatkan seperti ormas, kemudian pelajar, ASN. Dan ya, intinya kita mempunyai output adalah untuk menguatkan wawasan kebangsaan dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama. Wah, ternyata juga lingkupnya itu cukup beragam dan juga cukup luas ya Pak. Untuk dari Pak Kesbangpol sendiri, kalau kita ngomongin soal wawasan kebangsaan nih Pak, bagi orang umum ataupun saya sendiri itu sebuah topik yang cukup berat dan juga kayak serius banget. Tapi sebenarnya menurut Bapak, kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari itu maknanya itu seperti apa? Dan mengapa hal itu juga penting bagi masyarakat, terutama khususnya generasi muda saat ini Pak? Ya Mas Andra, jadi memang tugas pokok kami terkait dengan wawasan kebangsaan ini kan sudah kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang dalam kehidupan ya, kehidupan bernegara yang menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Di mana tugas kami itu juga menyadarkan kepada masyarakat dari berbagai unsur bahwa cinta tanah air ya, salah satunya. Apalagi wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh Pancasila ini sebagai dasar negara itu bisa menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur menuju Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin. Nah itu kedepannya wawasan kebangsaan ini kita mempunyai beberapa program yang memang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan ya. Jadi kadang-kadang kita punya dana dari hibah dan sebagainya yang memang di mana itu kepada masyarakat yang memang kadang-kadang ada sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian mengapa itu juga penting bagi masyarakat utama pemuda karena dengan adanya wawasan kebangsaan pemuda akan tahu sejarah, kebudayaan, keanekaragaman bangsa Indonesia. Apalagi kalau Mas Chandra tahu ya, kita itu bangsa Indonesia ini ya, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam banyak 17.504 pulau. Ya, kemudian ada 1.360 suku dan ada 726 bahasa daerah. Itu kan kalau di manajemen yang tidak bagus kan akan terpecah belah lah dengan adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, apalagi kemarin baru dirayakan ada Sumpah Pemuda dan sebagainya yang mungkin mencetuskan sehingga Indonesia bisa merdeka di tahun 1945. Itu kan dicetus dari berbagai unsur, dari berbagai masyarakat, dari suku dan sebagainya, bisa memahami bahwa Indonesia itu beraneka ragam. Tapi sampai dengan sekarang dari tahun 1940 sampai sekarang Indonesia masih bertahan dengan batasan dari Sabang Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote di batas selatan, batas utara, kemudian batas timur lagi Sabang sampai Merauke. Mengapa bisa bersatu? Itu karena memang pendiri bangsa itu tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka, tapi untuk kebersamaan, sehingga Indonesia itu dalam keberagaman itu bisa kebersamaan. Kemudian pemuda itu juga salah satu pelopor agen perubahan untuk bisa menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang pluralisme karena memang berbeda-beda. Kemudian
kita di tahun 2045 pada saat tahun emas itu kita mendapatkan bonus demografi yang baik, karena pada saat itu nanti pemimpin-pemimpin adalah generasi milenial dan generasi Z yang sekarang wawasan kebangsaannya kuat. Insya Allah kedepannya Indonesia juga akan menjadi negara yang maju makmur, karena memang dari pemuda-pemuda itu kreatif dan juga penuh dengan teknologi yang sekarang bisa dirasakan oleh para kaum pemuda. Wah, ternyata sangat penting sekali untuk wawasan kebangsaan ini sendiri. Itu bisa memperkokoh untuk pondasi-pondasi kita di masa mendatang ya Pak. Dan menarik juga nih kalau kita kaitkan antara wawasan kebangsaan dan juga demokrasi. Dalam pandangan Bapak sendiri, seperti apa hubungan antara wawasan kebangsaan dan demokrasi? Apakah bisa dibilang semakin kuat rasa kebangsaan kita, maka semakin sehat pula demokrasi kita? Ya betul Mas Chandra. Jadi tugas kita juga selaku Kesbangpol, di samping tadi wawasan kebangsaan, bela negara, kita juga ada politik ya, politik otomatis kita selaku pemerintah daerah yang memang mengupayakan untuk ada sosialisasi terkait dengan demokrasi yang ada di bangsa Indonesia. Untuk itu ketika wawasan kebangsaan sebagai landasan untuk berdemokrasi itu kuat, tadi disampaikan Mas Chandra, itu otomatis penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat yang sadar bahwa Indonesia itu negara yang majemuk, negara yang memang tidak hanya satu pulau tapi bermacam macam pulau, pluralisme tadi saya sampaikan, ada bahasa daerah, ada suku dan sebagainya. Mengapa wawasan kebangsaan itu ditanamkan sejak dini? Karena ketika nanti wawasan kebangsaan itu sudah menyatu di dalam sanubari masyarakat Indonesia, otomatis dalam melaksanakan demokrasi juga akan semakin kuat. Jadi ketika wawasan kebangsaannya kuat, otomatis dia tahu perbedaan, dia tahu namanya berbagai macam golongan dan sebagainya, tapi mereka sadar bahwa karena itu wawasan kebangsaan itu otomatis demokrasi Indonesia ini akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga alhamdulillah selama ini ada beberapa partai, ada beberapa ini kan selama ini masih bisa dikendalikan karena mereka mempunyai wawasan kebangsaan. Ada muaranya adalah untuk menjadikan Indonesia, melahirkan pemimpin, melahirkan wakil rakyat yang baik, sehingga dalam berdemokrasi juga harus mempunyai wawasan kebangsaan yang baik. Berarti dari wawasan kebangsaan itu malah menjadi sesuatu hal yang mempersatukan kita ya Pak. Karena demokrasi kan itu kayak dari pandangan masing-masing orang terhadap pendapatnya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi wawasan kebangsaan ini menjadi sebuah pemersatu kita. Iya betul. Kayaknya tadi saya sampaikan awal Mas Chandra. Jadi ketika cara pandang bernegara, kan tadi cara pandang bernegara untuk menjadikan persatuan kepentingan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi golongan. Mungkin kalau partai-partai kan golongan, tapi karena melihat Indonesia secara keseluruhan sehingga dia mengutamakan persatuan itu. Mungkin kita agak membahas yang tadi Bapak sampaikan nih Pak, soal penguatan wawasan kebangsaan. Kan tadi kan disampaikan bahwa itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja kan Pak, tetapi juga ada peran-peran dari lembaga lain ataupun organisasi lain terkait dengan penguatan wawasan kebangsaan. Menurut Bapak sendiri, untuk bagaimana sih peran masyarakat, dalam utamanya lembaga pendidikan, ormas, dan komunitas dalam ikut menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini? Ya Mas Chandra, jadi betul tadi yang disampaikan panjenengan bahwa memang tidak hanya pemerintah saja yang bisa untuk menggalakkan atau menggelorkan wawasan kebangsaan, tapi di sini kan ada sistem yang namanya pentahelik. Jadi ada beberapa unsur dari pemerintah, dari swasta, kemudian dari komponen pendidikan, kemudian dari media dan sebagainya yang saling mendukung dalam hal seperti pendidikan ya. Kayak kemarin alhamdulillah Kabupaten Batang sudah dilaksanakan kegiatan lomba cerdas cermat terkait dengan penguatan Pancasila itu, jadi pemahaman Pancasila. Itu juga salah satu sejak dini dari pelajar itu bisa mengenal tentang Pancasila, tentang wawasan kebangsaan, bela negara, itu memang kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian untuk swasta mungkin perusahaan bisa dengan CSR-nya gitu. CSR mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa juga penghijauan, yang nanti penghijauan itu bisa menghindari musibah dan sebagainya, yang itu juga termasuk salah satu menjaga alam Indonesia ini biar tetap
untuk anak cucu kita ke depannya. Kemudian untuk dari pengajar, dosen dan sebagainya juga menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, pedoman hidup dan sebagainya kepada mahasiswanya. Kemudian untuk yang media nih, diharapkan dari media-media itu juga bisa menyajikan informasi yang memang untuk menguatkan masyarakat agar bisa menanamkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Kemudian di masyarakat sendiri tadi saya sampaikan dari kami, biasanya dari pemerintah Kabupaten Batang itu juga mungkin dari aspirasi dari TAPD dan sebagainya itu biasanya menyalurkan bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang biasanya nanti menyelenggarakan sosialisasi maupun kegiatan wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi hierarki ini ketika berjalan baik masyarakat maupun dari kalangan pendidikan, dari media itu bersatu untuk berbareng, insya Allah masyarakat Indonesia juga kedepannya bisa menyadari mengapa Indonesia yang nyuwun sewu berbagai macam keberagaman ini tapi memang bisa sama ini bisa bersatu. Itu yang memang sulit untuk bisa dipecah belah gitu Mas Chandra. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin ini kita menuju akhir nih Pak, mungkin sekaligus bisa closing statement sekalian. Yang ingin saya tanyakan, mungkin disampaikan pesan dan harapan Bapak untuk seluruh masyarakat Batang terkait semangat kebangsaan dan demokrasi ini, terutama bagi generasi mudanya Bapak. Monggo. Oke, jadi pesan kami terutama untuk generasi muda, memang setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan bela negara mesti saya berpesan untuk arif dan bijak dalam bermedsos gitu lah. Untuk jadi karena memang kadang-kadang Mas Andra ada berita-berita yang tidak bertanggung jawab, berita hoax dan sebagainya, jangan mudah untuk bisa percaya, harus dikonfirmasikan dulu dengan sumbernya, kemudian ini betul apa tidak harus langsung dijadikan pedoman. Jadi itu karena zaman era digitalisasi sekarang itu juga satu ancaman kerapuhan, jadi yang menjadikan nanti cinta tanah air dan sebagainya semakin rapuh. Jadi itu juga berarti. Kemudian untuk para pemuda kalau memang lagi belajar baik dari SD, SMP, SMA, mahasiswa untuk bisa tekun belajar karena ini adalah untuk masa depan. Apalagi tadi saya sampaikan bonus demografi di tahun 2045 Indonesia Emas, nanti ada di panjenengan semua yang nanti akan memimpin bangsa Indonesia ini. Jadi dengan bekal wawasan kebangsaan yang kuat pada saat sekarang, insya Allah nanti menjadi pemimpin yang amanah, yang baik untuk memimpin bangsa Indonesia baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kemudian di kami juga untuk masyarakat juga menunjukkan rasa cinta tanah air, tidak usah seperti pahlawan kita berjuang Mas Andra tapi dengan mungkin ini nanti tanggal 10 November nanti ada hari pahlawan mengibarkan bendera merah putih, kemudian setiap hari besar itu. Kemudian ke depan kami juga jadi ke depan program kami juga akan menyampaikan terkait dengan adanya mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi, kemudian setiap apel-apel dibacakan Pancasila sehingga semangat kebangsaan, cinta tanah air ke depannya bisa tambah karena ini memang sangat mahal sekali. Dulu pada saat saya kecil ada namanya penataran P4, ada yang namanya apal butir-butir Pancasila, itu ternyata tidak hanya dihafalkan Mas tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada teko seliro, saling menghargai, patuh kepada orang tua dan sebagainya. Itu ternyata ketika diterapkan itu Indonesia sangat indah sekali, sangat menghargai orang yang lebih sepuh, kemudian bisa topan kepada orang tua dan sebagainya. Itu adalah penanaman nilai-nilai luhur yang sejak dulu menjadi ciri khas bangsa Indonesia ini Mas Chandra. Wah, terima kasih banyak Pak. Ternyata perlu kita sadari bahwa kita perlu memupuk dan memperkokoh tentang wawasan kebangsaan dan rasa persatuan kita agar kita itu tidak mudah untuk terpecah belah sendiri karena banyak faktor-faktor yang dapat memperpecah belah kita, apalagi di era modernisasi globalisasi saat ini ya Pak. Wah, luar biasa ya Sobat Ngodekes untuk episode hari ini. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari episode hari ini, bahwa demokrasi bukan sekedar soal politik, tetapi juga soal cinta tanah air, soal tanggung jawab kita untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan
dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Windu untuk waktunya, sudah memberikan pemikiran yang cukup mencerahkan untuk hari ini. Sobat Ngodekes, jangan lupa demokrasi kita hanya akan hidup kalau kita semua peduli. Jadi sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan tetap cinta tanah air kita, tanah air Indonesia. Ngodekes, podcast KPU Kabupaten Batang, bikin kamu melek demokrasi. Terima kasih. Bikin semangat, Ngodekes, Ngodekes, melek demokrasi.